Halo, Libra. Wah, Libra, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Libra. Ini general reading, energi banyak orang yang punya birth chart Libra. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa kebolak-balik atau vice versa. Timeless sih, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu ya. So, kita cek energi Libra dan orang yang difokuskan gitu, Libra dan ya yang difokuskan Libra gitu, kamu dan dia. Kita cek kamu dulu, setelah itu energi dia. Oke. Happy birthday ya Libra. Oke. Ini ada kartu Goddess of the Moon, Healer of the Age, Hostilities. Oke. Jadi aku ngelihat ini bisa kamu atau vice versa. Kalau ini kamu ya, aku ngerasa kamu tuh sedang fokus memikirkan seseorang, atau ada sesuatu yang kamu pikirkan, ada yang kamu pantau juga gitu. Bisa sesuatu atau seseorang lagi kamu pantau, lagi kamu kepoin ya. Bisa lihat di sosmednya atau cek energinya di tarot ya, stalking di tarot gini. Soalnya orang ini tuh apa ya, bikin kamu tuh kadang bingung, atau emang kamu bingung banget menghadapi dia. Beberapa ini dealing sama orang gak jelas atau hubungannya gak jelas ya. Jadi sebenarnya ada yang udah proses healing, ada yang lagi kayak ya berusaha lah healing, tenangkan diri, sembuhkan luka-luka hati ini, tapi tetap kepo gitu, tetap kayak ya mau tahu juga sih energinya. Gitu. Dan apa ya, aku ngelihat kamu mencoba untuk seimbangkan pikiran dan perasaan kamu. Kadang kamu ngerasa ya jangan mudah baperan lah, jangan mudah bawa perasaan lah, nanti kalau kecewa gimana, kalau nggak sesuai harapan gimana. Terus kamu kadang mikir ya, apa aku terlalu logik juga ya, apa aku terlalu pakai logika ya. Ya kamu mencoba lah menyeimbangkan supaya pikiran dan perasaan kamu tuh stabil gitu. Ini beberapa ya mungkin entah kamu atau dia ya, ada seseorang yang dealing juga sama orang lain, atau ada pilihan lain sebenarnya. Ada kok sebenarnya yang lebih baik yang bisa difokuskan. Kan bisa juga mikirin soal karir, kerjaan, keuangan, bisnis ya. Kadang kamu juga perlu kan memikirkan itu. Jadi kamu berusaha balance sih, berusaha kayak ya nggak terlalu mau galau juga, karena ada ya hal lain yang perlu difokuskan juga gitu. Beberapa ini ya sebenarnya bisa juga dealing sama yang lain, tapi yang terkoneksi itu hanya kamu sama dia ya, hanya kamu dan dia yang terkoneksi. Gitu. Dan entah dia atau kamu, ada seseorang yang mikir gimana ya strateginya, gimana ya solusinya, gimana baiknya ya gitu.
ya perlu dipikirin sih, karena beberapa ini untuk penyelesaian masalah, untuk ngeberesin urusan sama orang ini. Ada yang kayak kamu gelisah, kamu tuh ya kadang susah tidur juga karena koneksi yang gak jelas ini. Entah penyelesaiannya kurang baik atau kurang komunikasi yang baik. Jadi ya ada yang ngegantung, ada yang kayak entah di perasaan kamu atau perasaan dia. Ada yang belum diungkapkan, ada yang kayak ya pengen ngelakuin sesuatu gitu, tapi nanti kalau dianya gini gimana, dianya gitu gimana, kalau aku berjuang sendirian buat apa gitu. Pasti ya beberapa ada yang mikir gitu ya, beberapa. Oke, kita lihat energi dia, perasaan dia ke kamu. Oke, ini the card journey. Kalau dia itu ya, dia ngerasa kayak kamu tuh masih bagian dari perjalanan hidupnya. Cie. Ini entah siapa ya, entah udah lama orangnya atau belum terlalu lama ya. Ya dia ngerasa kok kamu tuh masih bagian di hidupku. Beberapa dealing sama orang yang seperti aku bilang, mungkin dia nggak jelas, dia tidak merawat komunikasi yang baik, tidak menjaga komunikasi, tapi dia masih ingat sama kamu, dia masih mikirin kamu, dia masih ngerasa ya lu bagian di hidup gue gitu. Ada di sini yang kayak apa ya, dia kayak baru nyadar kamu tuh berarti untuk dia. Atau ini nanti terjadi ya, ada seseorang yang kayak merasa ya sedih juga sih, sakit juga sih kalau nggak ketemu kamu, nggak komunikasi sama kamu tuh sedih juga ya gitu. Jadi ada seseorang yang menggalaukan kamu di sini, seperti kayak storm warning gitu dianya, ngerasa ya kaget ya, ternyata aku bisa sedih ya kalau kehilangan kamu gitu. Ini entah siapa sih, beberapa ini ya ada yang hubungan karma, tapi ada juga yang twin flame, tapi kok jadi saling menyakiti atau tersakiti seperti itu. Cuma punya passion sih, punya kayak keinginan untuk bersama, tapi entah karena apa ya terpisah, entah perbedaan atau ternyata di-link juga sama orang lain, atau ya ada yang difokuskan, entah keluarga, entah kerjaan, fokus ke keuangan, atau ada yang mempengaruhi, ada yang mengikat, mengendalikan. Jadi orang ini tuh susah banget berjuang ke kamu, padahal dia tahu sedih sebenarnya tanpa kamu gitu. Mungkin ada yang sesama Libra di sini ya. Strong ini Cancer, Capricorn ya. Ada juga ini tuh Taurus atau Virgo ya, Taurus Virgo, Pisces Scorpio, bisa energi aja. Ada juga ini ya, air sign, Gemini, Aquarius, Leo. Nanti kita lihat lagi yang muncul ya. So ini ada seseorang yang dia berada di situasi karma atau keadilan itu ditegakkan oleh semesta. Siapapun yang pernah menyakiti, yang pernah menabur keburukan, dia menuai keburukan juga kok gitu. Hidupnya ini sedih kalau aku lihat. Dia sering merasa lonely, merasa kesepian. Dia tuh sebenarnya kehilangan kamu, tapi dia berusaha baik-baik aja. Mungkin dia pura-pura bahagia. Ini bisa vice versa ya.
Ada seseorang yang berusaha kuat, berusaha strong. Aku nggak apa-apa kok, aku nggak kenapa-napa. Padahal sebenarnya dia sakit banget tanpa kamu. Beberapa ini memang real ya, entah sakit mental, down, atau ya entah sakit tubuhnya, badannya, atau apa. Beberapa seperti itu. Aku merasa apapun jenisnya, apapun bentuk segala sesuatu yang buruk itu terjadi sama dia gitu. Karena ada itu tadi ya, karma situation. Entah ini krisis apa dianya, atau ya dia down banget, atau dia nggak bahagia, tapi dia nggak jujur gitu, dia nggak terbuka. Beberapa ini ngerasa aku tuh orangnya maunya dimengerti, dipahami, meskipun aku nggak bicara. Ada yang seperti itu ya. Beberapa yang dilihat sama kalian, ada orang yang dia tuh memang sulit untuk diterka, sulit untuk ditebak maunya dia tuh apa. Dia maunya dimengerti meskipun dia pasif. Contoh ya, aku tuh diam nih misalnya, tapi kamu ngerti lah, aku tuh lagi banyak pikiran, masalahku ada gini gitu, tentang keluarga, keuangan lah, atau tentang kerjaan, atau orang lain. Nah, dia nggak mau ngomong gitu, tapi dia mau kamu mengerti gitu. Sedangkan kamunya ngerasa ya kalau nggak ada komunikasi yang baik, gimana mau jelas gitu kan. Jadi ya beberapa kali yang jadi cuek, kamu biarin dia, dan dia merasa kehilangan gitu. Oke, kita lihat lagi. Kamu juga ada yang dealing sama orang, dia belum menyelesaikan urusannya dengan yang lain, atau dia terikat dengan yang lain. Aku lihat di sini bisa aja ada pihak ketiga, keempat, dan sebagainya ya. Ada Leo, Sagittarius, Aries, sesama air ada ya, udara. Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Aries lagi ya, Cancer, Leo. Jadi apa ya, kamu jadi orang yang ya udah, mau gimana lagi, emang aku harus gimana, aku harus berjuang seperti apa lagi gitu. Kamu ngerasa capek, lelah gitu. Apalagi kan kalau lagi ulang tahun, nggak mau lah capek-capek. Pengennya dicari, diucapin selamat ulang tahun gitu. Jadi aku bikin video ini kan Oktober. Ya itu, beberapa Libra kan ulang tahun, jadi kayak ngerasa ya udah bodo amat sama orang toksik, bodo amat sama orang yang bikin capek, bikin buang-buang waktu, buang-buang energi, itu buat apa gitu. Jadi kamu santai sih. Ini beberapa kalian jadi kayak ya kamu punya opsi-opsi lain sebenarnya, pilihan-pilihan lain. Kayak ya kalau nggak mau fokus sama ini kan bisa fokus ke hal lain, ke orang lain atau apa. Kamu rasa ya buat apa sih berkutat di energi yang begitu-begitu aja, toksik, hubungan yang tidak sehat, orang-orang yang negatif, itu kan mending ya jaga jarak aja gitu. Kamu pengen bahagia. Beberapa dari kalian ini memang kayak udah capek banget gitu dengan dunia tipu-tipu ini. Jadi kamu ya pengennya kan istirahat, relax, santai-santai. Beberapa pengen mungkin kesana kemari gitu, menikmati hidup lah ya. Dan ya kamu pengen mengejar kebahagiaan kamu. Apalagi kalau kamu ngerasa ada seseorang yang gak worth it lagi, gak layak, ya mending ke yang lain, fokus hal lain gitu. Kamu kayak pengen apa ya, pengen menuju kebahagiaan kamu, entah ke siapa. Ya bisa aja sih kamu memang mau menuju dia, tapi
dengan syarat dianya udah lebih baik atau dianya udah bisa bahagiakan kamu gitu. Itu sih. Ini beberapa ya, mungkin kamu welcome ke orang baru, yang lama itu bye-bye gitu. Beberapa, tapi ada juga yang ya memang yang terkoneksi itu hadir lagi entah suatu saat nanti, dan kamu masih mau welcome, kamu masih mau sebenarnya ya setidaknya silaturahmi lah gitu. Soalnya ini entah kamu kadang merasa kasihan atau kadang kamu tuh memang gak bisa melepas perasaan sayang yang dalam banget ke dia gitu. Jadi ya kalau ada seseorang yang melekat banget di hati kamu, terus dia hadir lagi, ya kamu masih mau welcome, masih mau ramah ya, beberapa seperti itu. Tapi ada juga yang kayak ya udahlah bodo amat. Ya relax aja, dia mau datang pergi ya terserah dia aja lah gitu. Ada juga yang kayak kamu lebih respon ke orang yang jelas aja. Nah, Leo, Sagittarius, Aries. Aries lagi ya. Ini kayak ada beberapa hubungan on off. Ada orang yang datang pergi. Entah ini dia udah datang terus pergi lagi, atau nanti dia datang lagi tapi pergi lagi. Ada yang kayak gitu ya. Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Leo. Oke, jadi beberapa ini memang aku lihat dia kehilangan ya, seperti aku bilang di awal tadi. Ada yang kehilangan kamu, rindu banget sama kamu gitu. Ini seseorang yang dia udah menjauh tapi mau mendekat lagi. Itu sih, entah dia memang punya beban hidup yang banyak, dia punya masalah, dia butuh perhatian, dan dia ingin perhatian dari kamu. Ini ada orang yang caper ya, cari perhatian kamu, entah siapa. Tapi beberapa ini cuma datang pergi doang, datang pergi lagi, seperti itu. Tapi ada juga yang kayak ya, kalau dia sadar ini situasi karma, dia pengen minta maaf sih sama kamu. Dia ngerasa ya aku tahu punya kesalahan, jadi aku pengen minta maaf gitu. Tapi ada yang memang ya pengen minta maaf untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, dengan motif ya mana tahu aku perlu kamu suatu saat, kamu mau bantu aku. Nah, dia seperti itu, modus banget ya. Jadi bijak-bijaklah Libra dalam merespon orang-orang yang datang ke kamu, siapapun itu. Ada yang memang dia tuh muncul menebus kesalahan, memang niatnya baik. Tapi ada juga yang menebus kesalahan untuk ya jaga-jagalah, mana tahu aku butuh kamu, kamu mau menolong aku. Jadi ya kayak gitu-gitu ya, waspadalah ya. Kalau kamu memang mau tulus ya gak apa-apa sih, tulus aja. Semua kembali ke kamu ya. Beberapa punya perbedaan. Terus orangnya egois lagi ya. Egonya lebih tinggi dari kamu. Sebenarnya gitu. Ini orang yang pernah menyakiti sebenarnya. Pernah egois ya. Tapi sekarang semua berbalik, aku lihat. Dia yang jadi kayak tidak bahagia karena egonya itu. Dan orang ini sebenarnya pengen kembali sih, aku lihat ya. Setidaknya ya pengen bicara, entah nanya kabar kamu. Ini kepo juga sih sama kamu gitu. Kamu gimana sekarang ya? Kamu bahagia nggak gitu? Ada yang berjarak dan dia masih memantau kamu. Cuma ini entah udah bersegi-segi nih cintanya, atau kamu bisa dealing dengan yang lain, atau dianya gitu. Jadi dia pasrah aja, kayak ya udahlah. Kalau memang gak ada kesempatan lagi sama kamu, mau gimana? Kalau kamu nggak mau lagi sama aku, ya udah gitu.
Ya mungkin ada beberapa yang orangnya ini berjuang setengah-setengah doang, atau ini ada yang twin flame-nya beradu ego gitu, kayak ya kamu jadi bodoh amat aja ke dianya, soalnya dia nggak jelas. Kamu mungkin kayak orang yang defensif, kamu merasa ya kamu tuh berharga, jadi ya kamu naikin pride kamu gitu, kamu jadi kayak orang yang ya udah buat apa buang-buang waktu sama orang ini. Tapi kadang bisa kan direnungkan dengan hati nurani, ya kamu masih sayang sebenarnya sama orang ini gitu. Jadi ya memang pikiran sama perasaan itu harus stabil, logika sama hati itu harus seimbang. Boleh pakai hati ya, tapi jangan terlalu berperasaan kan kalau kamu lihat gitu, supaya kamu tuh nggak mudah kasihan. Kamu kadang mikir seperti itu supaya nggak mudah baper, tapi jangan terlalu berlogika juga gitu loh. Kalau kamu terlalu berlogika, jadi kayak kesannya bisa kejam gitu, kayak orang yang ya siapa yang hadir, siapa yang datang langsung ditangkis, ini nggak benar, ini nggak baik gitu ya. Terkadang kita perlu ya mengamati dulu seseorang ini, motifnya apa. Kita amati, kita pelajari dulu dia tuh seperti apa, niatnya baik atau enggak. Jadi harus dilihat dulu. Jadi jangan langsung main tangkis aja gitu, kayak males bodoh amat gitu. Ya beberapa seperti itu ya. Tapi kalau kamu ngerasa ya udahlah, udah capek, udah muak dengan orang kayak gini, ya nggak apa-apa, terserah kamu. Karena kan setiap kalian ceritanya berbeda-beda. Ada yang memang harus mikir lah, nggak terlalu berlogik kan juga perlu. Karena kalau terlalu logik ya jatuhnya kita kayak khawatir, langsung netting, negative thinking sebelum orang itu mendekat ke kita. Nah, tapi ada juga di antara kalian yang memang ya kalian udah lelah, udah capek dengan orang yang toxic gitu. Jadi ya isu masing-masing kan beda. Kamu kendalikan aja diri kamu sesuai dengan porsi kamu seperti apa. Tapi ya sebagai seorang Libra kan harus seimbang ya. Libra itu kan orangnya harus balance. Lambangnya itu balancing ya, Libra. So nggak kebetulan sih lambang-lambang keseimbangan untuk Libra itu seimbang, setimbang. Itu memang kayak pada hakikatnya supaya seimbang segala sesuatunya, termasuk pikiran dan perasaan gitu. Kita lanjut ya. Oke. Growth. Nah, ini beberapa koneksinya memang ada yang menyakitkan, kayak karma gitu ya, hubungan karma atau karmik. Tapi ya sebenarnya dalam koneksi ini kalian bertumbuh. Kamu bertumbuh kok menjadi lebih baik, lebih spiritual, lebih bijak kan. Nah, jadi ya syukurilah itu. Orang yang datang, yang pergi itu kadang membawa pelajaran aja, membawa pengalaman aja, supaya kita bertumbuh, supaya kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, lebih bijak gitu. And then ya ini juga bicara tentang apa ya, proteksi diri gitu. Memang kamu udah pernah ngerasain kecewa, kamu disakitin ya, bisa vice versa. Jadi kamu pernah sakit hati sama orang ini atau siapalah. Tapi itu bukan berarti kamu jadi terlalu memprotek diri kamu. Ini beberapa ada yang insecurity-nya tinggi banget gitu. Entah minder, malu, atau dianya yang kayak gitu. Atau ya terlalu melindungi diri karena udah sering kecewa. Nah, kalau terlalu memproteksi kayak gitu, itu jatuhnya bisa ego. Ego kita jadinya yang naik. Dan ego itu nggak bisa jadi pemenang, ya. Entah siapa ini, bisa dia atau kamu. Contoh ya, siapapun ini yang datang, entah adalah orang lain, ada orang baru, atau dia
atau keluarga, saudara, teman. Nah, kalau ada yang datang gitu, terus kitanya terlalu memprotek diri, ya, berlebihan, ya itu jatuhnya kayak kita defensif banget gitu. Jadi kayak orang yang mudah netting, negative thinking. Padahal orang yang datang itu kan belum tentu niatnya jahat. Kita harus perhatikan dong segala sisi orang ini niatnya seperti apa. Nah, jadi itu tadi tentang balancing, keseimbangan. Ya, aku tahu sih kamu selama ini udah sering kecewa, sakit hati, makanya kamu nggak mau terlalu berperasaan, nggak mau baperan. Tapi jangan terlalu logik juga, kayak aku bilang tadi ya. Terlalu logik jatuhnya ya semua yang mendekat itu kayak kamu perhatikan dengan detail, kamu jadi kayak orang yang oh ini niatnya apa ya, motifnya apa ya. Nah, kalau itu berlebihan kan jatuhnya netting tuh, bisa negative thinking, bisa vice versa, entah dia atau kamu. So ya namanya hidup ya, ada aja kok masalahnya ya, termasuk percintaan gitu. Beberapa kalian ya kamu tahu lah cara mencintai diri sendiri, kamu tahu cara untuk memproteksi diri kamu, tapi segala sesuatu itu sebaiknya jangan berlebihan ya. Kita terlalu memproteksi diri, jatuhnya itu bisa egoisme gitu. Tapi ya ini semua kembali ke kamu sih, kan kita punya cerita hidup yang nggak sama. Kalau kamu ngerasa ya aku tuh butuh proses, aku tuh butuh waktu untuk begini begitu, ya itu kamu lakukan aja. Kalau memang mau healing, menenangkan diri, ya nggak apa-apa. Karena kalau kita udah kecewa kan memang sulit percaya lagi sama orang, apalagi sama dia ini ya. Entah dia datang lagi ke hidup kamu atau dia muncul lagi ya. Kadang trust issue itu bisa muncul lagi. Rasa percaya itu sulit lah untuk kembali. Bisa vice versa. Ada seseorang di sini yang kayak ya udah disakitin, dikecewain, terus dianya cuma bisa datang pergi kan jadinya males gitu. Atau ya kamu sebenarnya masih punya perasaan sama dia, cuma ya itu tadi, kalau orang ini nggak bisa dipercaya buat apa gitu. Tapi kalau orang ini hadir lagi sih, aku rasa kamu masih punya passion buat dia. Makanya di sini ada tentang wisdom ya, berbijaksanalah. Ada kok orang yang memang hadir dengan motif atau niat yang baik, entah ini yang lama entah yang baru. Kamu kan harus perhatikan dia tuh memang bagus nggak sih karakternya, atau kalau ini yang lama dia tuh udah berubah menjadi lebih baik nggak ya. Nah, kamu harus perhatikan dulu nih gitu. Tapi ada juga yang perlu kamu kamu amati diam-diam gitu. Contoh ya, ikutin aja lah intuisi kamu. Kan intuisi itu kan ilham, petunjuk dari semesta. Jadi kalau intuisi kamu bilang ya, aku nggak usah terlalu keras lah sama diri sendiri atau keras sama dia, aku relax aja lah gitu. Ya udah, kamu relax aja supaya kamu tuh punya waktu untuk memperhatikan, mengamati siapapun yang datang ya, mau lama mau baru. Nah, seperti itu, atau siapapun. So aku sih ngelihat ini energi yang ya lumayan random ya. Beberapa ini energi kebolak-balik, entah kamunya kadang ngerasa gitu atau dia ya. Makanya banyak ketidakjelasan di sini. Soalnya trust issue-nya kuat banget, rasa tidak yakin, rasa nggak percaya lagi gitu. Jadi ya kunci utamanya komunikasi aja lah ya. Kalau kamu ngerasa semua pengen jelas, ya kamu harus komunikasi, atau dia yang seperti itu. Tapi kalau kamu merasa sudah tidak ada akses, ya udah, tutup semua itu ya. Mulailah fokus ke hidup kamu yang selanjutnya. Tapi jangan bawa-bawa beban masa lalu lagi, supaya masa depan kamu lancar
Oke, ini untuk Libra, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Beberapa aja yang cocok atau vice versa dengan cross watcher. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini ya. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.